Tapi bukan berarti kita paham maksud penulis. Bedain ya. Kita paham berdasarkan apa yang kita pahami sama kita paham maksud penulis itu beda ya. Ini kita nih kayak orang paham nih. Kita bisa ngobrol nih ya. Tahu-taunya ternyata ada yang maksud penulis A, kita dapetnya B. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini, pagi ini kita akan ngebahas buku yang ada di Malaka Book. Bukunya judulnya Belajar Cara Belajar. Yo, siapa yang mau mulai duluan? Oke, yang didapat itu jadi di sini Tata tuh pernah ngomong konsep belajar dari Baby Isa orang tuanya, yang katanya orang tuanya tuh ngajarin anaknya untuk baca dulu, katanya kayak misalkan di sini tuh yang di contohnya tuh satu buah apel. Nah itu orang tuanya langsung ngajarin nih cara bacanya satu buah apel, nggak dikasih tahu dulu hurufnya. Nah ketika anaknya sudah bisa baca teksnya itu mandiri secara sendiri, barulah orang tuanya kasih tahu huruf per hurufnya. Dan itu ternyata ada di Malaka Books. Itu tuh yang bikin kita tuh belajar jadi cepet. Karena kan kalau satu buah apel berarti kita harus menghafal huruf per huruf, urutan huruf per hurufnya. Sedangkan kalau per kalimat maka kita cuma perlu mengetahui itu tuh secara 3 kata, diringkas jadi 3 kata dengan satu buah apel. Jadi 4 kali pelafalan. Satu satu 6 kali pelafalan. Satu buah apel. Kayak gitu. Jadi lebih singkat dibanding harus mengetahui 12 hurufnya itu dari 3 kata yang tadi. Nah, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu jadi kan di sini otak itu ngelakuin simpan mental model ya. Jadi karena yang saya pahamin karena otak itu gak ngelihat secara langsung dunia luar tapi punya gambaran visual dari mata kita. Jadi mata kita transfer data ke otak. Otaknya nyimpen data dan memproses datanya itu. Nah, yang di titik ini saya tuh sedikit agak bingung, terus juga saya jadi kayak nyambungin berarti otak kita sama aja kayak robot AI. Karena AI itu kan nggak pernah ngeliat dunia, secara dia robot gitu. Terus gimana bisa tahu tentang visual-visual yang ada di dunia, tentang kalimat, yaitu dengan data yang dimasukkan. Jadi kita sama aja kayak, kalau menurut saya kita sama aja kayak AI, jadi dimasukin datanya melalui visual dari mata kita. Jadi kalau ini kan contohnya kursi. Nah, yang lebih saya pahamin gini. Misalkan Teteh bilang, Kak Zara besok beliin kursi ya yang warna coklat. Yang Teteh maksud kursi warna coklat itu yang kayak di depan komputer yang ada rodanya gitu. Sedangkan Kak Zahra mungkin belum pernah lihat kursi itu dan baru tahu kursinya tuh yang kayak kursi TK di atas yang kayu. Dan ini Kak Zahra mikirnya itu, oh kursinya kayak gitu, warnanya coklat, diganti coklat gitu. Terus sedangkan Kakak Tika taunya kursinya itu kursi model plastik yang kayak di hajatan gitu yang ada senderannya. Nah itu kan berarti punya model yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman. Sama aja kayak kita AI. Ya AI kalau misalkan mau tahu dulu ya kita harus kasih ini dulu. Misalkan kita bilang gini, AI kan banyak tuh kadang suka ada orang-orang coba-coba bilang bikinin gambar ini dong, gambar ini. Nah itu kan gambarnya masih ngaco karena modelnya masih belum sempurna. Bisa aja otak kita kayak gitu. Kalau misalkan visualnya banyak yang belum kita ketahui pasti ada banyak kesalahpahamannya gitu loh, menafsirkan suatu kalimat. Kayak misalkan beliin kursi coklat. Nah, kursi banyak bentuknya nih. Kalau misalkan Kak Zahra nggak tahu kursi banyak bentuknya, pasti Kak Zahra beli yang Kak Zahra tahu kan. Nah, kalau misalkan tahu banyak modelnya, kursi itu ada yang mana aja, Kak Zahra tuh bakal nanya, mau kursi yang kayak gimana teh? Terus kalau dan harganya kan juga beda-beda ya. Misalkan mau yang harga berapa, kayak gitu. Jadi itu kayak ya lebih mirip AI gitu jadinya. Cuman eh, apa ya di sini tuh lebih ya karena kita manusia juga ada campuran perasaannya gitu dan kita bisa ingat itu berdasarkan emosi kita. Jadi kalau AI kan berdasarkan kata yang sering muncul, kata yang paling banyak apa yang sepaham saya ya paling banyak dicari sama orang-orang kayak gitu. Taunya tuh dari situ. Kalau kita kan dari apa yang kita emosiin, apakah kata itu, kalimat itu berpengaruh dengan emosi kita gitu. Kayak gitu dari saya. Oke, sebelum yang lain itu datang dengan pemahamannya masing-masing,
Mungkin bisa ditanggapi tadi bagian yang membaca, kemudian bagian yang cara berpikir berdasarkan pengalaman masing-masing, informasi data yang ada di pikiran masing-masing, dan yang ketiga itu adalah emosi. Silakan. Cara belajar yang lebih efektif yang udah sebelumnya Tata tuh udah pernah ajarin ke kita juga lewat Baby Isa itu. Nah, kalau misalkan kita belajarnya per huruf, per satu huruf yang seperti ada di buku ini, satu buah apel, itu kan berarti kita harus total menghafal 12 kata, 12 huruf gitu. Lebih banyak dibandingkan kita dibacain dulu gitu hurufnya, terus dibagi menjadi 3 kalimat, 3 kata yang pendek. Jadi satu buah apel dan pelafalannya itu cuman jadi 6 kali pelafalan, lebih singkat. Satu buah apel. Untuk konteks anak-anak itu lebih mudah untuk dilafalkan dan itu terjadi gitu sama Zia gitu kan. Waktu dia sebelum sekolah aku tuh dia tuh sempat suka karena excited mau sekolah, dia tuh sempat penasaran sama beberapa kata. Jadi setiap ada kata yang dia temuin di buku ataupun di mana gitu di random things aja, nanti dia tuh bakal nanya, ini cara bacanya apa? Nanti dilafalin segalanya. Nanti dia ngulangin repeat beberapa kali, nanti dia itu tuh tertanam di otaknya. Nanti ketika dia udah mulai paham sama katanya ini, nah nanti baru dikasih tahu nih hurufnya apa satu persatu gitu. Meskipun hurufnya ini nggak menjamin dia bakal tetap inget, tapi kalimatnya, cara pelafalannya dia tuh inget lebih lama kayak gitu. Jadi kalimat dulu baru satu huruf gitu maksudnya. Dibanding satu huruf kayak Kayak gini gak sih Itu kayak chunking kan namanya. kayak kita tuh misalkan kita belajar ngajarin anak itu kayak diejak gitu kan. Nah, ya BA misalkan BA CA itu seharusnya jadi baca harusnya langsung kalimat itu baca. Iya, kalau waktu itu kan kita sempat ngajarin kayak gitu juga kan yang terakhir kita cara baca. Aku tuh nerapin itu ke Alvin, yang bener-bener aku fokusin tuh Alvin sama Nyai kan kemarin. Nah terus di Alvin itu sendiri dia memang butuh waktu lebih lama tapi lebih efektif. Jadi di Ikro 2 tuh 3 huruf kan. Misalkan bahasa, nanti diulangin dia ngikutin. Jadi abis itu nanti dia nggak bisa emang nggak tahu ini hurufnya apa kalau ditunjuk satu-satu. Tapi dia tahu secara kalimat utuh bahasa. Kayak ngafal gitu. dong. Ya kayak begitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang kayak ngafal, jatuhnya iya kayak ngafal, tapi balik lagi di sini yang mau ditekanin itu kan dia mau bisa baca. Ya kan? Tapi berarti kalau kayak gitu, kalau misalnya nih, kan tadi pas lagi baca ikronya kan. Nah, kalau misalnya pas lagi kita kan ada imlanya juga kan gitu. Nah, misalnya dia ternyata ikronya udah jauh nih, tapi pas kita imla misalnya baru bisa gitu lah, bahasa gitu kan. Dia bingung tuh huruf ba tuh seperti apa. Nah, kalau kayak gitu menurut kamu cara ngatasinnya gimana? Kalau aku biasanya sambil baca juga sambil dikasih tahu huruf satuannya. Jadi kan itu ada 2 kali. Jadi dibacain dulu, dia baca, nanti baru kenal satu persatu huruf. Nanti dikasih tahu huruf yang sama tuh kayak gini. Terus waktu itu kan ikro ya, ditandain pakai lingkaran atau pakai checklist. Kadang gini, Alvin, nanti ini kita belajar lagi ya huruf ini yang tadi masih belum inget kayak gitu. Jadi nanti dikasih tahu lagi. Terus kalau misalkan dia bingung sama satu ini tuh huruf awalnya kayak gimana, nanti dibuka lagi cross satunya. Coba lihat deh bang, ini tuh sama nggak hurufnya sama ini. Kalau misalkan hurufnya masih sama ya, kayak ja di akhir tuh kan sama ya kayak huruf aslinya. Kalau di akhir kata kayak gitu. Nah itu kan masih sama. Terus kalau misalkan udah hurufnya berubah kayak lain yang di tengah, itu kita tinggal kasih tahu, bang ini tuh hurufnya kayak gini, yang kalau kayak gini berarti dia di depan, kalau di tengah kayak gini, di akhir kayak gini. Jadi kalau sebenarnya goalsnya itu satu hari tahu cara pelafalannya dan minimal fokus di satu huruf, di huruf yang kalau di awal kayak gimana, di akhir kayak gimana, di tengah kayak gimana, dan huruf aslinya tuh kayak gimana. Jadi ya kita nggak bisa ngejamin anak itu dalam satu hari langsung tahu semua huruf hijaiyah, tapi berproses gitu.
dilihat setiap harinya, oh ini ada peningkatan, ini ada peningkatan. Atau kalau misalkan ada penurunan, berarti harus dikasih tahu nih, harus dipahamin dulu nih kenapa dia bisa menurun. Misalkan yang kemarin udah tahu ini huruf fa, udah tahu ini huruf a, terus tiba-tiba jadi bingung lagi. Nah, biasanya kalau kayak gitu anak-anak itu karena nggak baca di rumah, sama jarang masuk. Kayak kemarin tuh Alvin sempat beberapa hari sakit, jadinya kan dia mungkin di rumah juga jadi nggak lupa lagi, jadi nggak baca kayak gitu. Kalau misalnya gini nih, nama kan maksudnya belajar nulis nama berarti kan. Nah, dia tuh misalnya di kertas hijaiyah nih, dia bisa nulis nama dia kayak misalnya Tono, dia tahu tuh hurufnya apa aja. Tapi ketika beda kertasnya, kayak misalnya kertas berhitung, di situ dia bakalan kayak, Bu Guru, nama aku hurufnya apa lagi ya? Misalnya T Bang, terus abis T apa lagi? Jadi dia suka bingung gitu. Nah, itu kalau kayak gitu maksudnya maksudnya jadi kita harus ngajarin dia, ngingetin namanya dia dulu nih, misalnya Tono gitu, kita tulisin lagi, nanti dia ngikutin apa gimana gitu kan, atau kita tinggal bilang Tono gitu, jadi dia inget dulu. Kalau misalkan udah tahu bentuk hurufnya, itu nggak apa-apa disebutin TONO gitu kan, Tono. Kalau misalkan emang masih bingung, tulisin aja di atasnya. Kalau menurut pandangan aku ya, dari beberapa kali kita diskusi, dari beberapa kali arahan Teteh, ya nggak apa-apa. Yang penting dia tuh tahu pelafalan namanya Tono gitu. Dan itu kan proses juga kan belajar. Atau mungkin kalau misalkan emang gak ada perubahan, berarti harus dicari tahu lagi nih, kira-kira ada kesalahannya di mana, atau apakah pengajaran ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya tuh dibutuhkan sama si anak, kayak gitu. Berarti bisa dikonekin juga sama pelajaran tajwid ya? Bisa. Nah, kayaknya aku baru nggak deh. Kemarin aku baru bikin buat, karena belum ada paham mat asli gitu kan. Ada berapa level, aku bagi 2 level yang kayaknya aku juga bakal bagi jadi 3 level. Kayak yang tadinya awalnya aku fokus buat mereka jadi satu-satu biar paham, kayak misalnya alif mati setelah fathah, ya mati setelah kasroh, mati setelah domah kan. Itu kan ada 3, ya walaupun menurut kita dikit tapi kemungkinan menurut mereka itu banyak. Sampai akhirnya aku fokusin buat si alif ini temennya si fathah, sampai akhirnya aku ganti alif ini temennya nih fathah nih gitu kan. Terus akhirnya aku bikin kayak bukan buat satu-satu buat mengenal si alif sama si fathahnya, tapi langsung aja kayak kemarin aku tuh bikin kayak mereka tuh suruh nangkep si huruf panjang. Jadi mereka tangkep si kata panjang. Jadi tapi cuman nggak yang kalimat banyak, tapi benar-benar yang cuman ini ada huruf pendek, ada huruf panjang, terus huruf pendek, huruf panjang, sampai akhirnya mereka disuruh buletin yang panjangnya aja gitu. Jadi si kata panjangnya aja, jadi nggak terlalu banyak kalimat, jadi cuman kata yang emang panjang doang gitu. Iya. Nah itu beberapa yang tadinya emang si Said belum, cuman yang tadinya ada yang apa kayak Alfarizi yang benar-benar belum, dia akhirnya udah kebentuk tuh, udah tahu pas disuruh cari sendiri di Iqra yang tadi benar-benar nggak tahu, dia tahu gitu. Ada satu anak yang dia udah mulai paham nih gitu. Aku juga nerapin hal itu ke, mungkin agak beda ke Alvin. Alvin tuh masih, ya menurut aku masih belum banget di tajwidnya. Jadi aku masih ngulang-ngulang di mata asli aja untuk Alvin. Nah, dia kan kadang masih suka enggak-enggak ya, karena kita baca bareng di Al-Qur'an, terus nanti kadang dia suka enggak-enggak kalau misalkan aku suruh cari contoh tajwidnya dibanding yang lain gitu. Nah, biasanya misalkan surat Anas deh, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu nanti aku setiap baca panjangnya, yang ada bacaan panjangnya, aku bakal tekanin ke Alvin. Kalau ini tuh panjang. Terus aku tanya lagi, nah tadi kayak yang kakak so baca di ayat ini, sambil aku tunjuk ayatnya yang di Al-Qur'an yang dipegang. Di ayat ini, yang tadi kakak so baca panjang, yang mana? Aku misalkan kasih clue, ada 2 loh bang. Jadi nunjuk nih yang mana. Ya, terus baru ntar aku kasih tahu ini hukumnya ini. Coba diulang hukumnya apa. Terus kenapa dibaca mat asli misalkan? Dia wa mati ketemu domah ya. Berarti kan kenapa dibaca mat asli? Karena ada apa ini yang matinya gitu. Nanti aku tanya nih yang matinya apa. Aku nerapin kayak gitu sih Alvin. Mungkin nggak jauh beda sama Kak Ais itu.
Jadi bisa juga tadi. Sebenarnya emang kalau misalkan kita yang tadi di ini Cuking itu kan kalau misalkan kita tahu tujuannya apa dan kita memahami dengan baik itu bisa banyak diterapin di pelajaran kayak gitu. Contohnya tadi tajwid sama baca kayak gitu. Berarti kan bukan menghafal satu kan, tapi kita cara menghafal itu kayak kita bener-bener bukan satu huruf tapi satu kalimat, Satu kata. satu kalimat. Satu kata. Satu ya Per satu kata. per kata. Per kata. Bukan per huruf. Berarti itu namanya cara menghafal. Gak cara menghafal sih. Cara belajar. Karena baca kayak gitu juga, baca sekali dua kali belum tentu langsung hafal, belum tentu langsung ingat. Di sini dituliskan magical number 7, di mana otak manusia itu rata-ratanya dalam satu waktu. Kalau dalam satu waktu tuh maksudnya apa? Maksudnya apa dalam satu waktu? Sekali baca. Ya, Sekali baca, apalagi? Baca saat itu juga. Saat itu juga. Nah, gitu. Saat itu ketika dia mencoba belajar, anak itu lebih baik dibuat kurang maksimal 7, bisa kurang dari 7, sehingga otak kita bisa mengingatnya lebih mudah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikasih tahu huruf per hurufnya itu bakal lebih panjang. Jadi kayak otak kita tuh mikir, kok kalau tadi satu buah apel itu ada 12 kan? Aduh, ada 12 yang aku harus ingat. Meskipun dari satu buah apel itu ada beberapa huruf yang diulang. Ya kan? Tapi kalau misalnya cuma dibikin jadi 3, satu buah apel dalam satu waktu, itu otak kita akan bisa lebih paham. Ditambah satu buah apel itu tuh kegambar di kepala kita. Satu. Ada apa namanya? Pengalamannya. Bahwa kita pernah melihat satu buah apel. Tapi kalau misalnya anak ngucapin S, A, T, U, itu nggak ada pengalaman itu. S itu apa? A itu apa? Kecuali bentuk si hurufnya itu sendiri. Jadi pengalaman emosionalnya itu nggak ada. Tapi kalau satu buah apel ada pengalaman emosionalnya. Apakah kemarin dia dibeliin oleh orang tuanya apel, terus dia makan satu buah apel setiap pagi. Ada pengalaman emosionalnya kan? Dia mengalami sesuatu di mana di pagi hari dia makan satu buah apel. Sehingga itu akan membantu otaknya itu paham dan mengingat lebih lama. Mengingat lebih lama. Dia jadi ingatnya cepat dan ingatnya lama gitu. Itu pasti kayak kan satu buah apel kayak kita tuh ada bentuknya gitu. Begitu. Jadi ada bentuk nyatanya ya. Ada bentuk nyatanya. Jadi bentuk nyata, bukan bentuk abstrak seperti angka, huruf gitu. Itu kan memang ada bentuknya, tapi bukan sesuatu yang apa itu namanya kita alami. Kalau apel itu kan kita alami gitu ya, gitu. Ini balik lagi, di antara kita nggak ada yang tahu siapa di antara kita yang penjelasannya itu betul, ya. Makanya diginiin supaya kalau misalnya kita salah ada yang betulin. Justru gunanya kita direkam adalah untuk biar kita dibantu sama orang yang lebih paham. Kalau ternyata kita itu salah gitu. Oke. Menarik sih, tapi sepertinya di bagian yang ini Teteh kasih yang Teteh dapat waktu ikut diskusi buku kemarin. Minggu kemarin Teteh ikut diskusi buku Setan Bermata Runcing dari Sekolah Institut. Terus mereka tuh ngebahas bahwa anak-anak rimba 1 hari bisa hafal semua huruf. 1 hari. Karena mereka itu kan budayanya bukan baca tulis. Budayanya memori, mengingat, sehingga kemampuan mengingat mereka itu sangat bagus gitu, kuat sekali. Mereka tuh nggak yang kalau sekarang, apalagi sekarang di antara kita siapa sih yang hafal lebih dari 2 nomor?
Kita cuma satu nomor doang kan. Zaman dulu, zaman teteh, belum ada HP, masihnya ada buku HP gitu yang gede, yang warna kuning itu, yang gak ngalamin gak apa-apa. Itu teteh harus ngafal nomor rumah, nomor ibu, nomor sekolah, itu hafal tuh lebih banyak karena nggak terlalu relay itu apa? Nggak terlalu ngandelin gitulah ya, nggak terlalu ngandelin tulisan atau teknologi. Nah, orang-orang rimba ini 2 minggu udah bisa baca, weh. Tahu caranya gimana? Diajarin hurufnya dulu, nama-nama hurufnya. Ini kan jadi berbeda sama ini kan? Ini huruf Latin itu ada berapa sih? 28. 26 apa? 28. Latin. Kalau 8 bukan hijaiyah. Ya udahlah ya. Antara Sekitaran 26, segitu. 28. Nah, itu anak rimba dalam satu hari 26. Dalam satu hari tuh bisa inget semuanya. Kemudian keesokan harinya diajarin deh baru nama-nama benda di sekitar dia. Misalnya kayak gini. Ibu-ibu ini pohon. Pohon tulisannya apa? Hurufnya POHON. Dengan syarat dia sudah tahu hurufnya. Jadi kata teteh, hah? 2 minggu udah bisa baca. Jadi Jadi, kebayang itu. iya, dan ini kan kebalikannya ya. Pohon, dia udah tahu. Ini benda, dia nunjuk bendanya, dia minta dikasih tahu hurufnya. Hurufnya apa aja? POHON. Pohon. Dan juga sama kabutet tuh dikiniin. Misalnya orang Sunda nih, orang Sunda kan nggak bisa ngucap F. Terus dia nulis apa tuh namanya? Foto jadi foto misalnya. Nggak disalahin. Jadi ya udah nggak apa-apa dia nulisnya POTO. Foto. Terus orang daerah mana nggak bisa nulis cuci itu ditulisnya T. Tuti. Oh. Jadi saya tuti baju. Gitu. Itu nggak disalahin dulu sampai anak itu sudah bacanya lebih lancar baru dikasih tahu. Nah, sebenarnya nih kalau nulis cuci itu kalau yang di luaran itu yang benar pakai C gitu. Tapi kalau kamu nulis ini juga nggak apa-apa. Orang ngerti gitu. Kayak gitu. Ini kan jadi ada ibarat tuh kayak kontradiktif ya. Kayak apa itu namanya? Malah kebalikannya. Ini malah diajarin hurufnya dulu, malah ya bertolak belakang. Hurufnya aja ada 26 sehari. Langsung inget kan aku jadi mengingat anak kita. Ini kenapa ya anak kita? Yang paling bertanggung jawab itu kan kita mengevaluasi cara ngajar kita ya kan. Itu. Ya sampai di sini ini ada chunk. Terus si Teteh langsung mikir kalau Teteh pribadi ya, oh aku gimana nih cara menggunakan metode ini? Misalnya yang cocok sama aku adalah metode ini. Oh berarti aku pagi-pagi, karena kan Teteh sekarang punya target sebelum akhir Agustus, aku harus udah level 2 Chinese. Level 1-nya sudah kelar, level 2-nya ayo Fariha Mahmuda gitu kan. Nah Teteh mikir, oh gimana ya kalau mau pakai metode chunk ini yang ternyata cuma 7. Tapi jangan apa? Berarti kan kalau kita kan belajar kan satu buah apel itu sama aja kita belajar ngajarin anak-anak sekarang kan? Yang nggak baca juga itu. Iya. Yang Abah jaga pakai sistemnya itu jadi dia kan 1 buah apel. Itu 6 kan jadinya. Itu yang pakai Abah jaga. Sebenarnya kan yang pakai kertas kita juga. Yang satu waktunya itu kan misalnya kita ada 2 kan? Ada 2 tuh. Baca buku. Pas satu waktunya itu kan cuma 4. BACA. Baca. Terus diulang lagi kan BACA. Baca. Sebenarnya enggak menyalahi kalau maksudnya tidak bertolak belakang dengan cara chunk ini kalau minimalnya 7. Terus kan Teteh mintanya nanti habis dikasih tahu di itu ini ya, baca buku langsung. Kayak gitu kan. Atau mungkin ternyata cara yang betul adalah kita kasih tahu dulu baca, nanti mereka udah tahu cara bacanya secara langsung, baru ini huruf B,
A, C, A gitu. Tapi kalau kayak gitu anak-anak nggak jadi bingung teh. Maksudnya kan awalnya udah tuh baca gitu kan. Terus kita kasih tahu lagi B, A, C, A, takutnya kayak malah jadi muter-muter nggak? Iya. Ini pas itunya, pas belajar nulis ya kan berarti. Oh. Jadi bacanya udah itu tuh baca buah apel gitu kan. Nah, terus Nah, kalau pas kita mau ngajarin huruf satu-satunya pas nulis. Misalnya kayak dikte baca, ayo tulis baca hurufnya B, A gitu. Apa gimana? Iya, awalnya dikasih tahu mungkinnya. Atau kan biasanya mereka kalau nulis ini, misalnya kalau yang udah kayak Atan kan apa sih, buku ibu bibi gitu kan. Terus kan kadang apa kalau nggak pas lagi nulis itu satu-satu suruh baca sendiri kan, baru habis itu mereka tulis kan. Itu nggak sih? Kan kalau kata teteh nanti kalau udah itu baru satu-satu huruf kan. Kalau misalnya dia udah apa sih, kan baca baru habis itu satu huruf. Nah kan kalau kata kamu iya bingung. Maksudnya kalau buat anak yang ibaratnya tuh yang masih yang baru mulai gitu, baru terjun mau mulai belajar baca gitu. Ya mungkin kalau untuk anak-anak yang udah lama kan mereka udah tahu kayak kita pakai buku Bacagan nih. Dia tahu hurufnya. Tapi kemarin ada kasus satu anak ya Kak, siang pokoknya baru deh teh. Nah dia pas ditanya dia bisa nih baca ininya, menyembunyikan misalnya gitu. Nah tapi bang ini huruf apa? Dia bingung hurufnya gitu. Oke, sama kalau menurut Teteh Abajaga itu nggak ada kaitan emosionalnya juga. Karena kan bacanya gitu kan, ba, misalnya apa sih gimana? Aba gitu. Itu tuh gak ada emosionalnya, gak ada kaitan itunya. Makanya paling benar itu sebenarnya yaitu pakai buku yang memang kata yang anak-anak tuh tahu, ada gambarnya, anak-anak tahu yang Montessori ya, kalau yang pakai Montessori. Terus nanti baru belajar apa tuh namanya, pas menulis belajar tahu ini hurufnya apa aja. Tapi untuk bacanya sendiri dia pakai metode emosional sama itu apa, mengingat kata langsung yang ada di sekitar gitu. Kalau misalnya ngikutin ini ya. Tapi kan kayak misalnya kalau yang di les-les itu kan dikasih tahu hurufnya dulu kan. S, A, T, U. Terus di atasnya itu kan ada hurufnya itu kan. Jadi sebenarnya misalnya begini, ada 3, kan tadi batasnya 7 huruf. Iya. Sepertinya ini hurufnya nih misalnya di atas cuma ada 5. Ngelewatin batas gak? Cuma ada 5 nih. Di bawahnya itu ya pakai 5 huruf itu aja diputer-puter ya kan. Jadi sebenarnya tetap aja anak-anak itu ngingetnya cuma 5. Iya kan? Terus diulang lagi 5 huruf lagi, 5 huruf lagi. Gitu kan sebenarnya. Kalian masuk gak? Iya. Ngerti gak maksud Teteh? Maksudnya gini, misalnya kan A sampai kalau 5 tuh sampai E berarti ya. Nah, di bawahnya kita bikin kata berarti teh. Iya, jangan A I U E O ya. Iya, maksudnya jadi misalnya caba, cada, daca gitu. Padahal yang diulang hurufnya A, C gitu. Itu huruf yang 5 itu diulang lagi. Nah, kalau itu kan jadinya gak emosional. Jadi misalnya kayak pertamanya kan A I U E O, anak-anak diajarin. A I U E O itu harus bisa dulu ya kan. Cara kaitin nama emosionalnya adalah dengan benda. Buka mulutnya. Yang lebar. Gitu kan. I, senyum giginya. I, lihat giginya. I, itu kan jadi emosionalnya apa? Oh, A itu waktu aku mangap. I waktu aku senyum. Waktu aku munyon gitu. Itu kan dia menghafal sesuatu ditambah dengan sesuatu yang ada pengalamannya, ada emotional experience-nya. Nah, kemudian dilanjutin nih, kita tambahin, masukin huruf B sama C misalnya. A, I, U, E, O itu kan 5. B, C. Udah tuh. Berapa jadinya? 7. Terus jadi baca.
Cabe. Ya, cabe. Udah itu huruf yang kata yang bisa dari huruf itu. Iya. Iya kan sebenarnya nanti sebelumnya itu dulu. Ini A, I, U, E, O, B, C. A, I, U, E, O, B, C. Tapi B, C, B, C, B, C, B, C. Langsung kan di sininya. Baca. B, A, C, A gitu kan. Cabe. C, A, B, E. Cabe. Tapi sebenarnya itu anak-anak yang fokusnya adalah yang di sininya. Iya. Ya kan? Yang 7 itu huruf A, I, U, E, O, B, C. A, I, U, E, O, B, C. A, I, U, E, O, B, C. Itu yang dipakai kan? Berarti kita pakai Apa? Berarti bentuk kalimatnya itu harus yang emang ada visualnya juga. Iya kan ada yang bilang bunyinya kan. Minum dulu. Gitu kan. B. Fonik. B. C. Ca. C. C. Karena anak-anak suka bingung. Ya kan? Anak-anak suka bingung. Jadi dengan suara b, ba, ca, ba, ca gitu. Maksudnya berarti yang emang harus, maksudnya bukan sekadar kata yang dibikin asing gitu, tapi emang kalau katanya itu emang harus ada kayak experience yang emang mereka lakuin gitu loh. Iya, jadi sambil ngelakuin mana Bika? Enggak, bukan. Kayak nih, kan bukan yang asal yang kayak misalnya kan tadi A I U E O sampai apa sih C B B C kan. Berarti bukan yang sekadar kita bikin misalnya baju gitu kan. Iya. Itu kan nggak ada Atau kayak baba, visual iya, nggak ada visualnya. experience-nya dia yang kalau misalnya emang dia lagi di luar gitu loh. Bai, misalnya bai Iya. doang gitu. Jadi harusnya tuh yang kayak misalnya cabe, berarti kan kayak kalau dia lagi di pasar, di dapur, oh Dia ini ketemu sama cabe, yang iya. cabe, gitu. Jadi bukan asal bikin kata. Ah. Begitupun kalau misalnya belajar huruf hijaiyah berarti. Kalau berdasarkan ini ya. Ini. Kalau berdasarkan Oh, ini. kalau huruf hijaiyah gitu? Kalau huruf hijaiyah gitu gimana gitu kan? Ini udah beda lagi nih. Iya, udah karena beda bahasa ya kan? iya. Makanya kalau yang di buku itu teteh kan di buku tabku, maksudnya Ikro Mudah yang teteh bikin, itu ada gambarnya. Misalnya kayak baju. Jadi membuat emotional connection experiments, emotional connectionnya itu kayak gimana? Itu dengan mengaitkan suara si huruf dengan benda yang ada di sekitar. Baju gitu. Kalau huruf hijaiyah ya. Baju. Ada juga yang belajar kalau belajar kayak kanji atau hanse, tulisan karakter Cina, itu misalnya orang ren. Itu dia digambarin orang lagi jalan. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Jadi ada visual yang terkait sama yang pernah kita lihat gitu. Yang penting seperti itu. Jadi kayak oh kita mau kaitinnya apanya? Bentuknya atau suaranya. Kalau pakai baju berarti yang kita kaitin apanya? Suaranya atau bentuknya? Bentuknya. Baju. Misalnya kita pakai baju untuk sebagai emotional connection-nya. Itu berarti kita ngaitinnya itu suara hurufnya atau bentuk hurufnya? Suara hurufnya kan? Suara hurufnya kita kaitin tuh. Oh, ini yang begini tuh atau kita mau kaitin sama bentuknya. Kalau bentuknya misalnya yang kayak kita kaitin sama perahu. Kan tapi anak harus sebutin. Bisa juga kayak gini, yang kayak perahu bunyinya atau ada baju di dalam perahu. Gitu kan? Oh iya. Ada tahu di dalam perahu yang kedua. Ini ada perahu yang ketiga nih. Ada di perahu ketiga aku digigit sama ikan. Gorila. Ya, sama gorila. Jadi digigit ya kan? Bisa kayak gitu tuh. Jadi anak lebih perahu 1
ada baju. Ba. Perahu 2 ada tahu atau ada tas. Ta. Perahu 3 karena titiknya ada 3 kan? Perahu 3 aku digigit sama unta. Sa. Ngapain juga unta ada di perahu? Ceritanya itu perahunya Nabi Nuh. Suara ular. Atau di perahu ketiga kita ngelihat ular. Tapi kan itu lebih panjang ya koneksinya. Tapi kalau digigit kita ingetin gigit lidahnya kan. Sa gitu. Itu bisa seperti itu. Bisa. Dari metode ini kalau kita baca sendiri itu kan kita nggak sampai ke diskusi seperti ini kan. Maksudnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Terlepas benar salahnya ya. Tapi kalau kita kumpul, kita ngobrolin, loh kemarin aku pas baca sendiri nggak kepikiran ke sini. Iya. Ya kan? Di situ. Oke. Gini aja, lanjut ke apa yang Tika dapetin langsung. Nanti mungkin akan terkoneksi satu sama lain. Oke. Kalau dari saya, dari buku yang saya baca, maksudnya dari buku ini yang saya dapetin itu kayak sebenarnya buku ini tuh ngasih tahu kita gimana caranya kita nge-upgrade otak kita gitu. Nah, sama halnya kayak misalnya kalau saya nginiinnya ke HP sih. Jadi kayak misalnya nih HP. Nah, sebenarnya bukan HP-nya, tapi gimana nih sistem di dalam HP-nya supaya kalau misalnya kita ngedownload aplikasi, terlalu banyak aplikasi, si HP-nya itu nggak ngehang lagi. Sama halnya dengan otak kita. Kalau misalnya kita terlalu banyak nerima, gimana caranya supaya otak kita tuh ya bisa paham gitu. Nah, di buku ini tuh kayak dijelasin kalau misalnya kita tuh sebenarnya termasuk saya sebelumnya, saya tuh kalau belajar ternyata caranya yang hafal. Jadi saya ngerasa saya paham, tapi sebenarnya saya itu nggak paham karena paham itu ternyata ketika kita bisa ngejelasin sesuatu yang kita baca dengan bahasa kita sendiri. Kayak misalnya waktu itu kan Teteh minta kita buat baca yang cerita tentang bagian tubuh tuh. Nah, kan Teteh suruh baca. Nah, di situ padahal kan udah ada gambarnya kan, kita cuma tinggal pahami gambarnya aja. Tapi di situ malah saya kayak terfokus sama karena kan translatein tuh. Nah, itu dibaca translate-nya, benar-benar ngafalin itu. Makanya pas Teteh minta coba buat ceritain, di situ kayak ngeblank lagi ya, karena sebenarnya di situ ternyata saya itu belum paham. Saya cuma ngafalin ceritanya aja gitu. Nah, terus di sini juga dikasih tahu kalau misalnya dari sini tuh kita apa ya, kayak lebih banyak buat baca. Nah, terus supaya kita tuh nanti kalau misalnya kita dapat sesuatu sekedar opini gitu. Nah, kita nggak telan mentah-mentah. Kayak misalnya, kemarin si Kak Zahra jatuh dari motor misalnya gitu. Nah, padahal sebenarnya tuh bukan jatuh gitu, cuma miring doang, motornya belum sampai jatuh. Nah, kayak, oh iya terus gimana gitu. Nah, pas ditanya sama Kak Zahranya langsung, enggak kok, orang kemarin cuma miring doang, motornya nggak jatuh gitu, misalnya gitu. Jadi kayak kalau bisa tuh kita kalau misalnya dapat informasi, dapat sesuatu, jangan langsung kita telan mentah-mentah, tapi kita cari tahu dulu buktinya gitu. Nah, terus yang saya dapetin lagi kayak ibaratnya apa ya, otak kita tuh kayak otot kalau kata saya. Jadi gini, kalau misalnya si otak kita ini sering kita pakai gitu, sering kita asah, kita latih buat coba kayak misalnya kayak gini lah, kayak kita diskusi gini kan berarti ngelatih apa yang udah kita ingat gitu kan, apa yang udah kita baca. Nah, jadi kalau misalnya emang kita bisa ngejelasin dengan bahasa kita sendiri, ya berarti bisalah dibilang kalau misalnya kita itu paham. Jadi sama halnya kayak otot tadi saya bilang, kayak otot nih, semakin sering olahraga, otot kita jadi kayak lebih besar gitu kan, lebih kuat kayak gitu sih kalau yang saya dapetin. Mungkin yang lain ada yang Apa? iya gitu doang kalau aku. Jadi Berarti cara kita belajar itu adalah kita tuh menyalin gitu kan. Enggak, dari yang kalau aku tangkap dari yang penjelasannya Katika tuh lebih ke dia tuh tahu, jadi akhirnya kayak ternyata dulu tuh aku tuh cara belajar itu lebih ke menghafal. Terus yang aku tangkap lagi tuh ternyata belajar yang
cara belajar yang benar tuh nggak cuma menghafal aja, tapi kita juga mau memahami ketika kita belajar itu. Ya nggak sih? Iya, jadi kayak misalnya caranya supaya kita bisa beneran paham tuh kayak yang Teteh bilang waktu itu, tulis, terus kalian coba sampaiin dengan bahasa kalian sendiri gitu. Sedangkan kalau kita biasanya cuma ya udah baca baca baca. Nah, Itu bikin pas burn jelas, out. nah Iya, itu betul. dia. Itu yang Iya. sampai sekarang kita ini. Iya, aku juga kadang suka bingung kan, kayak sebenarnya cara belajar aku tuh kayak gimana sih, sampai akhirnya pas kemarin ketemu Fafa, nanya lah sama si Fafa kan. Kalau si Fafa ini kadang aku tuh nggak sadar sama diri aku sendiri gitu kan. Nah, sampai si Fafa tuh bilang, aku kalau belajar tuh dihafal dulu, abis dihafal, kadang aku juga jelasin, bantuin teman aku jelasin. Tapi kadang teman aku juga, iya Fa bentar dulu, aku juga mau belajar dulu. Iya makasih kamu udah jelasin. Nah tapi sebenarnya pas aku lagi jelasin ke teman aku juga di situ tuh kayak lagi nge-recall gitu loh, kayak lagi nge-recall si materinya itu. Nah itu cara cara dia belajar kan berarti salah satunya kayaknya Teteh juga pernah bilang ke kita kayak gitu kan. Terus kayak abis itu aku inget-inget lagi, oh kayaknya mirip-mirip sama aku, cuman nggak tahu sih. Aku ngerasa lagi hafal, kalau ngafal tuh lagi lemah gitu kan. Jadi kalau misalnya aku pribadi kalau belajar tuh karena emang aku ngerasa kalau baca tuh pusing gitu kan. Kalau baca tuh emang benar-benar yang apa sih namanya, baca doang, apalagi kalau misalnya gak ada visualnya, terus bahasanya terlalu berat, aku tuh udah ngerasa kayak apa sih ini gitu kan, gitu. Jadi kayak untuk aku biar aku suka sesuatu, misalnya suka baca buku, aku juga harus baca yang emang isinya tuh yang sekiranya tuh emang kayak aku tuh udah harus yang jatuh cinta dulu sama itu gitu loh. Jadi baru aku kayak mau dan cepet nanggep gitu kan. Ataupun nanti aku minta tolong buat bantu jelasin atau dengar kayak begini. Kayak gini jadinya kayak oh, jadinya aku lebih mudah untuk ingat, abis itu bisa buat kayak lebih pahamnya tuh kalau misalnya emang lagi diskusi bareng kayak gini, jadi kayak lebih bantu gitu. Terus Jadi itunya emosi ya, bacanya harus ada emosinya kayak yang dibilang di buku ini kan, pakai emosi. Jadi kalau ada emosinya kita jadi ngerasa kayak, wah aku juga ngerasain ini, aku juga ngalamin ini. Oh koneksi. Oh. Jadi kita relate sama apa yang dibaca misalnya, atau ada experience pengalaman kita yang terkait sama apa yang kita baca kayak gitu. Tuh Teteh lupa tadi mau apa ya? Jadi kalau yang tadi mau dulu deh, yang lain dulu. Saya deh. Ngomong tentang ini kan tadi Kak Tika bilang kalau otak kita tuh kayak HP. Terus saya langsung menyadari sesuatu. Jadi kalau di HP itu ada sistem kalau misalkan foto nih, misalkan foto kita kepenuhan, terus kita hapusin kan. Nah sebenarnya foto kita itu nggak terhapus selamanya, masih ada disimpan di sampah di tempat sampah atau di kalau udah nggak ada di sampah di HP-nya itu di cache. di gauge, bukan nggak tahu Cache. namanya apa, Cache. nggak tahu namanya apa gitu ya, pokoknya sistem hardware itu yang nyimpen foto kita, software yang nyimpen semua data semua foto kita. Nah sebenarnya yang dari insight dari katanya Katika itu, aku tuh nggak, berarti selama ini mungkin yang kita lupakan itu bukan terbuang, cuman gak di recall aja dan kita ngerasa nggak dibutuhin. Jadi otak kita tuh ngerasa oh ini nggak dibutuhin, udah disimpan di tempat yang jauh di sana yang sulit. Atau biasanya menyepelekan. Bisa jadi tuh kayak mungkin hari ini kita ngerasa wah ilmunya berguna nih, tapi besok kita nggak ngelakuin recall itu, terus juga kita juga nggak ngerasa kalau itu tuh saat ini belum kita butuhkan. Misalkan kita ngerasa ilmunya berguna nih harus diterapin, tapi pas mau diterapin kayaknya kalau hari ini belum butuh deh, pas besoknya kayaknya hari ini belum butuh deh gitu terus aja. Jadi lama-lama otak kita tuh Ataupun kalau diterapin jadinya ngeblank pas mau diterapin, oh ini kayak bisa nih diterapin, tapi tiba-tiba ngeblank kayak gitu nggak sih? berarti itu belum paham sama apa yang kita harus membedakan antara kita sudah paham sama kita paham apa maksud penulis.
Kita tuh tadi kan indikator kita sudah paham menurut kita. Nah, itu adalah kita bisa menyampaikan dengan bahasa kita sendiri, ya kan? Dan orang lain yang mendengar kita bisa paham apa maksud kita. Tapi bukan berarti kita paham maksud penulis. Bedain ya. Kita paham berdasarkan apa yang kita pahami sama kita paham maksud penulis itu beda ya. Ini kita nih kayak orang paham nih. Kita bisa ngobrol nih ya. Tahu-taunya ternyata ada yang maksud penulis A, kita dapetnya B. Gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi bisa dilihat dari dua aspek ya. Kita paham menurut kita sendiri sama kita ternyata memang sudah paham maksud dari penulis. Gitu. Berarti kalau kita paham maksudnya si penulis, apakah sudah otomatis kita paham juga dengan bahasa kita sendiri? Terus cara taunya kita tuh udah paham dari si penulis itu dari mana? Kalau misalnya kita nggak ikut diskusi bukunya ataupun nggak ketemu orangnya, belum ketemu. Berarti caranya biar kita paham maksud dari penulis itu gimana? Ya, ada yang mau berpendapat? Atau emang salah satu caranya ya ketemu dia, ikut diskusi buku, ya mau nggak mau kayak gitu. Atau misalnya sekarang udah ada Instagram, ketika mereka ketika dia buat question box, kayak misalnya Chania kan kadang suka buka question box kan, kita tuh bertanya di situ ya, entahlah dia bakal jawabnya kapan ya, karena kita tuh pengen tahu gitu kan, kita akhirnya tanya. Itu yang paling ampuh. Atau kalau kan Teteh pernah nanya tuh sama Bang Sabda, lah gimana Bang kita bisa tahu kalau ternyata yang dimaksud sama penulis atau yang dimaksud dalam materi di Zenius itu maksudnya gitu kan. Sementara kita harus konfirmasi ke orang yang bikin. Nah, Bang Sabda itu caranya adalah membuat asesmen pertanyaan yang udah ada jawabannya, kayak kuis gitu loh. Terus kita isi. Katanya sih di Malaka Books akan ada seperti itu juga, ada kuisnya. Jadi mereka udah sediain kuis nih. Terus nanti kita isi. Kalau misalnya, misalnya kalau misalnya kita betul semuanya, berarti kita paham apa yang dimaksud sama penulis. Kalau misalnya masih ada yang missing point, nah di situ missing pointnya. Misalnya ada yang masih salah, berapa nomor dari situ. Di nomor tersebut ternyata kita pahamnya A, maksudnya penulis itu B kayak gitu. Kalau misalnya dari situ mereka kan udah ngasih jawaban mereka, kita salah nih jawab itu kan, berarti maksud penulis itu. Nah, ketika kita baca maksud si penulisnya itu adalah penulisnya itu udah ngejelasin maksud dari si penulisnya itu, tapi ternyata apa yang kita pahamin juga bukan maksud dari penulis itu, paham nggak? Meskipun udah ketemu sama penulisnya. Enggak, yang kayak tadi Teteh jelasin, bikin kuis, ada jawaban, kita ada salah, ada missing, terus dia kasih jawaban yang benar dong, kita baca, oh ternyata ini maksudnya. Nah itu menurut kita kan, tapi ternyata menurut penulisnya juga enggak loh, bukan itu maksudnya. Oh jadi gini, misalnya kamu jawabnya C, padahal jawabannya itu adalah B, ya kan? Terusnya, oh jadi jawaban yang maksud penulis itu B gitu. Terus kamu jabarin lagi, oh jadi gini. Bukan. Ya kalau ibaratkan lagi dialog, si itu tuh ngomong lagi, enggak loh, bukan gitu loh maksudnya. Ya udah itu jadi bagian ruang untuk terus belajar diskusi, karena kita nggak melulu harus dapat jawaban atau mengerti segala sesuatu di waktu yang sama gitu. Minimal kan 90%-nya itu udah sejalan nih, udah lurus. Oh itu maksudnya penulis dan kita nangkapnya seperti itu. Dan kalaupun nanti kayak kan di buku tersebut tadi nggak ada penjelasan yang praktikal kayak kita kan, kontekstual, maksudnya secara contoh kejadian, contoh kasus, case by case-nya kita kan itu nggak dialamin misalnya sama penulis, tapi polanya mungkin mirip kayak gitu. Itu nanti kalau misalnya ternyata kita sejalan sama penulis, maksudnya penulis sebanyak 70%, 30%-nya itu ternyata elaborasi, ya udah gitu. Karena tujuannya ini adalah di sini
Kita itu baca sesuatu, kemudian mencoba untuk paham, kemudian mencoba untuk praktekkan dengan sekarang kita diskusikan dengan harapan atau tujuan supaya kalaupun kita salah itu nggak salah amat gitu, tapi bisa itulah efektif gitu apa yang kita pakai gitu. Oke. Itu dari yang Tika, lanjut ke Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari garis besarnya aku, kan itu bukunya cara belajar kan. Terus aku kayak apa? Oh, apa sih? Cara belajar maksudnya gitu kan. Terus emang baca, pas pertama kali baca tuh kayak yang kadang emang bikin aku jadi males baca karena emang bahasanya kan. Terus emang kadang yang kayak belum tahu tujuan aku tuh buat baca itu tuh apa sih gitu kan. Dan ternyata pas aku baca-baca lagi, oh ternyata ini tuh emang lagi ngasih tahu caranya belajar versi dari si yang ditulis sama penulis kan gitu. Terus dia tuh ngasih tahu emang kayak tujuan gitu kan. Harus tahu juga tujuannya tuh sebelum kita belajar tuh kita tuh kayak tujuannya tuh mau apa gitu kan. Misalnya kita udah tahu kayak ya pengen paham gitu kan, tujuan kita pengen paham. Nah, tapi itu tuh belum menjabarkan maksud dari tujuan kita juga gitu kan. Jadi kayak misalnya aku pengen belajar misalnya aku pengen belajar bahasa Inggris ya biar aku bisa gitu kan, tujuannya itu. Nah, itu tuh belum menjabarkan dari tujuan kita gitu kan. Tapi kalau emang bentuk dari tujuan tuh ya aku pengen bisa bahasa Inggris biar aku bisa ngobrol sama teteh pakai bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Ataupun yang kayak waktu rapat kemarin teteh omongin tuh part yang mana ya yang ngasih tahu anak-anak yang mana ya? Pokoknya tuh aku langsung notice kayak itu kan yang ada di buku cara belajar. jadi yang itu apa tuh namanya? Aku lupa. Kalau misalnya ada orang tua pengen targetnya tujuannya oke, besok aku mau jadi orang tua yang lebih baik. Nggak bisa tuh. Iya. Kalau mau bikin lebih spesifik, yang otak kita tuh bisa dapat gambaran yang jelas. Oke, besok aku mau mulai dari jadi orang tua yang bertanya dulu ketika ada suatu kejadian pada seorang anak. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan hal itu? Kalau itu kan lebih jelas tuh tujuannya. Iya. Kalau aku ingin menjadi orang tua yang lebih baik besok. Kata lebih baik itu yang belum Itu terlalu spesifik. umum, terlalu luas ya. Belum terlalu sempit. Bikin spesifik. Berarti sama halnya kalau kayak kita bikin judul ini dong, judul skripsi. Jadi kaitin ke situ. Mana tahu serius. Judul skripsi ya kan? Bikin spesifik. Jadi kayak biar gak terlalu luas, jadi harus disempitin kayak halnya kita bikin skripsi kan, misalnya oh ini terlalu luas ya cangkupannya, kalau itu kamu kemana, kalau itu berarti masih terlalu luas, berarti harus tahu juga kan ketika kita buat judul, berarti gitu dong, kok jadi ke situ. Emang ada hubungannya, ada kaitannya. Iya itu sih sama jangan takut buat terlibat dalam proses belajar itu, terus konsisten, karena benar-benar yang kayak konsisten itu selain tujuan, konsisten itu yang benar-benar yang menurut aku pribadi sulit gitu kan, sulit buat terus dilakuin gitu. Kayak misalnya kita udah punya niat, kita udah punya tujuan, kita nyoba nih sekali atau seminggu pertama berhasil, tapi selanjutnya seminggu kemudian karena ada distraksi akhirnya kita nggak bisa konsisten gitu kan. Berarti kan entah dari si tujuannya itu yang harus diperbaiki atau emang dari beberapa habit kita yang emang harus perlu dievaluasi lagi gitu. Terus ya kalau dari aku lagi tuh praktek sama pengulangan itu emang perlu dalam proses belajar. Jadi kita nggak cuman dapat hal sesuatu seperti kayak sekarang gitu kan, dapetin sesuatu baru, insight baru, tapi praktek dan pengulangan mungkin kita hari ini inget
terus kayak nambah insight baru, terus kita praktekin tapi nggak ada pengulangan gitu kan, itu tuh kemungkinan buat apa ya, kemungkinan kayak lupanya juga gampang gitu kan. Sama udah sih itu yang aku dapetin dari buku itu. Udah. Yuk. Ya, Muhammad. Aku mau nanya yang ini, yang tadi. Kan kamu bilang jangan takut buat terlibat dalam proses belajar itu. Maksudnya jangan takutnya tuh kenapa gitu? Gimana ya? Jangan takut. Ya, tadi dulu lah. Iya, itu jangan maksudnya Iya, maksudnya jangan takutnya itu gimana? Oh, jangan takut sama Jangan takut terlibat. jangan takut terlibat dalam proses belajar itu. Kayaknya aku bisa ngambil, aku nggak tahu ini salah atau benar atau salah, case dari waktu Teteh magang. Waktu Teteh kemarin kan, itu kan Teteh juga ada rasa takutnya kan, takut, terus Teteh kepikiran ya kan. Sampai aku bilang ya udah sih jalanin apa, ya udah sih Teh gitu kan, belum juga nyampe gitu kan, atau aku pribadi deh kayak udah ketakutan sendiri gitu kan. Ya sebenarnya kerja juga kan proses dari belajar juga kan. Nah kita tuh udah takut duluan gitu kan, mau terlibat dalam proses itu gitu kan. Nah dari situ kita tuh harus bukan dari rasa takutnya ini yang kita harus perbaiki gitu kan. Kenapa sih gitu kan? Kita tuh bisa setakut ini buat buat ke prosesi belajar itu gitu. Nah, kita harus ingat kayak ya di sini kamu misalnya aku kayak aku takut besok aku gak bisa apa namanya, aku takut gak bisa maksimal gitu kan. Ketakutan duluan Ketak- sebelum dicoba gitu. Iya, jadi kayak langsung ya udah belum terlibat gitu kan, maju aja gitu kan, belum terlibat, belum di hari itu gitu kan, coba dulu gitu kan, Kalau emang ternyata ketakutan yang kita ini benar terjadi, ya udah berarti next selanjutnya di apa namanya, dievaluasi. Dan kalau misalnya itu nggak terjadi, berarti oh ternyata itu emang ketakutan besar aku gitu loh, yang sebenarnya tuh bisa aku lewatin, dan ternyata aku tuh bisa terlibat loh dalam hal yang emang menurut aku tuh sebenarnya aku nggak bisa gitu kan, ternyata aku tuh bisa gitu. Kebayang gak sih? Aku mikir deh, sama halnya kayak kalau ini kita mau diskusi gini kan, diskusi buku kan. Ini kan aku sendiri sebenarnya masih kayak ketakutan. Nah, dari tadi tuh ngaji juga sampai yang kayak aduh dingin gitu kan, mules gitu. Nah, itu ya itu karena ada rasa takut kan, cuman karena ya ibaratnya ini kan terpaksa kan diajak sama Teteh. Ya tapi karena dari terpaksa ini, karena apa, rasa takut kita tuh jadi kayak mau nggak mau ya harus dilawan gitu. Nah, ya kalau kita nggak nyoba ya kayak gini, kita nggak akan bisa ngomong nyampein kayak gini gitu nggak sih? Iya, dan mungkin bisa di itu juga dari tempatnya kali ya, dari tempat dan orangnya, karena nggak apa namanya, dari lingkungannya. Karena kalau misalnya lingkungannya tidak seperti ini, itu tuh bakal berbanding kebalik sih menurut aku. Bakal, maksudnya ya ternyata lingkungan ternyata pas, paham gak sih? Jadi kayak, karena kan gak semua orang kayak gini ya, kadang gak semua orang kayak gini, kadang gak semua tempat belajar kayak gini, kadang gak semua tempat kerjaan gak kayak apa istilahnya, gak ada ruang seperti ini gitu kan. Nah ketika misalnya yang dirasain sama Kak Tika, bisa jadi itu tuh berbanding terbalik. Nah kalau misalnya kita berada di lingkungan yang berbanding terbalik tersebut, itu harusnya gimana sih? Maksudnya nggak ada, kamu ngomong apa? Enggak, yang dari pandangan saya tentang KAIS aja, jangan takut sama proses belajar. Itu kan yang ada di buku Malaka yang itu, belajar cara belajar itu kan proses koreksi ya, bukan cuma simpen data. Jadi yang saya pahami tuh gini, kita tuh terima dulu kalau misalkan nanti selama proses belajar kita tuh salah, jangan denial. Jadi kita jangan takut sama prosesnya tuh, yang bukan prosesnya, tapi sebenarnya salahnya itu. Karena kebanyakan orang dari anak DTA yang udah diajar, anak TPQ ataupun kita sendiri gitu sebagai murid, kita tuh takut salah, takut ada kalanya kadang tuh
kalau lagi di kelas nih sama dosen ada juga sempat berpikiran kayak gitu, takut salah, terus takut dosennya ngejudge, Takut atau terima takut kritikan saran. atau takutnya dosen itu nggak terima gitu. Misalkan kamu udah kuliah kok pemikirannya masih kayak gitu. Itu kan sebenarnya asumsi kita kan, takutnya kita salah itu kan kayak gitu kan. Nah, balik lagi kita tuh belajar tempatnya salah. Kalau misalkan hasilnya nanti alhamdulillah belum ketemu dosen yang kayak gitu, tapi semoga aja jangan. Jadi kan kebanyakan dosen tuh kalau misalkan saya ada suatu kesalahan atau dari pertanyaan saya itu tidak sesuai dengan materi, pasti mereka langsung ngoreksi gitu. Beliau-beliau itu langsung ngoreksi, dan juga sejauh ini belum ada yang ngejudge dari pertanyaannya, justru malah membuka insight baru gitu, pemahaman baru terkait materinya. Jadi sebenarnya jangan takut, dari pahaman saya jangan takut dalam proses belajar itu, terima dulu kesalahan yang akan atau mungkin terjadi selama proses belajar itu. Terima aja, jangan denial. Ya emang kita salah, udah terima aja dulu. Nah, nanti dari kesalahan itu kita cari tahu lagi nih gimana cara memperbaikinya, gimana kita bisa tahu yang betulnya dari materinya yang ada, kayak gitu. Oke, itu kalau case kayak Oke, tadi yang tentang lingkungan yang kalau misalnya di lingkungannya itu kita nggak ada ruang untuk belajar gitu kan, yang berkebalikan, ruang aman untuk belajar. Ya, apa yang dirasain Kak Tika tadi itu kayak berbanding kebalik. Misalkan sebagai contoh ya, misalkan kita ngajuin suatu pertanyaan, terus kayak yang Teteh suka contohin aja, nanya aneh-aneh terus dibilang kafir ya kalau nggak salah, apa gimana? Teteh tuh dulu Kayak waktu gitu itu maksudnya? Apa gimana? Ya intinya kita nggak punya ruang yang aman untuk seperti ini loh, itu tuh gimana sih? Ini aja udah dikasih ruang, maksudnya Kita masih takut. kita masih takut gitu, apalagi kalau misalnya nggak dikasih ruang gitu. Jadi kayak nggak dikasih ruang yang aman, jadi kan masih makin ada rasa takut dan makin ngerasa salah. Nah sebenarnya yang kayak kata Salwa, ya kita terima aja salah. Kalau misalnya tempatnya tidak seperti ini gitu kan, ya dari yang aku alamin ya tempat ini kan aman ya, gitu. Misalnya kita nggak di tempat seperti ini dan kita nggak salah, masa kita harus menerima kesalahan itu? ya kalau pendapat Teteh pertama itu hal yang nggak mudah ya, untuk misalnya kita untuk mengungkapkan isi pikiran kita, untuk bicara atas diri kita sendiri di tempat yang seperti itu, yang tidak ada ruang untuk didengarkan misalnya kayak gitu. Itu nggak mudah pertama. Yang kedua harus kalau yang kemarin dipelajari dari diskusinya Dokter Tirta ya, ketika kita menghadapi orang yang nggak mau dengar, ya udah nggak usah bicara. Bukan cari aman, karena bicara pun nggak ada gunanya, percuma. Jadi nggak semuanya harus disampaikan. Iya. Jadi kita tuh harus tahu nih, kayak gini, Dokter Tirta ketika ketemu sama bintang tamu yang lain, kalau misalnya orangnya itu serius, dia serius. Kalau orangnya itu ngomongnya itu ada bercandanya apa ngaco gitu, agak ngaco, nyeleneh, dia nyeleneh dia ikutin tuh. Jadi disesuaikan aja sama menyesuaikan. yang kita tuh menyesuaikan sama orang yang kita ajak bicara. Sama kita ngobrol sama anak TK gitu. Memang harus pandai-pandai pakai ilmu komunikasi itu jadinya, dan itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari buku kemudian kita ngerasa aku udah belajar tentang komunikasi. Nggak bisa begitu, itu praktik. Kita belajar dari buku cara menghadapi orang dengan jenis seperti ini kayak gimana, terus kita praktekin, ternyata gagal, salahnya di mana nih. Nah itu proses belajar. Makanya kan di buku ini dijelasin cara otak kita belajar itu bukan dengan cara inputting data kan, data lagi dimasukin, baca masuk, dengar masuk. Itu bukan cara kita belajar secara utuh. Cara kita belajar secara utuh adalah kita kita temuin salah, kita identifikasi salahnya di mana, kita pakai lagi dengan cara yang udah diperbaiki gitu kan. Dan semakin kita bisa punya mental model, cara berpikir dari pengalaman-pengalaman yang udah kita punya, kita lihat polanya lebih baik lagi, kemungkinan kita untuk melakukan kesalahan yang besar itu semakin kecil. Makanya kita terus latih, ya kan. Untungnya gini, tadi kan di awal Teteh agak frustasi nih, Teteh agak stres di awal. Aduh, mana ini gak ada yang bicara. Kita mau diem-dieman semuanya gitu. Terus kan harus mikir Teteh kan, ini supaya pada ngomong gimana nih?
Ini pada takut ngomong nih, bukan takut ngomongnya tapi takut Salah. bukan takut salahnya juga, tapi takut terlihat bodoh. Takut ngeliat muka teteh. Ya kan? Takut terlihat bodohnya itu loh. Iya kan? Dari takut salah. Padahal nggak diomelin, Bas. Jadi kan nggak masuk dong premisnya. Misalnya gini, aku takut bicara karena kalau aku salah bicara diomelin sama teteh. Iya. Itu faktanya nggak? Enggak. Faktanya adalah kalau kalian takut bicara, kalian bukan kalian salah. Tapi kalau kalian takut salah, takut bicara, itu yang bakal aduh ini elah apa didiem lagi, kan kesel banget gitu. Nah, itu kan berarti proses harus pakai kalau teteh mau pakai thinking 1 itu dibahas nggak sih di sini? Teteh takutnya teteh bacanya di buku yang satunya lagi. Yang sistem 1, sistem 2 ada nggak di sini? Karena teteh baca buku yang lain ya. Jadi kalau di sistem 1, sistem 2, kalau sistem 1 aja teteh marah-marah udah selama 1 jam teteh marah-marah aja ceramain kalian. Sistem 1. Teteh pakai sistem 2. Aduh, tujuan kita kumpul di sini tuh apa? Diskusi. Gimana diskusinya supaya jalan? Meskipun misalnya nggak ideal. Karena kita pembahasannya lompat-lompat toh. Kan ada alasan kenapa buku itu disusun ada daftar isinya. Itu kan biar nyambung dari A, B itu ke dasarnya dulu. Jadi nyambung tuh, saling menguatkan gitu kan. Loh, kita bahasannya nih langsung lompat-lompat nih. Tapi gimana supaya diskusi ini tetap jalan? Itu tujuan yang ada di kepala teteh. Gimana diskusi ini tetap jalan, kita belajar sesuatu. Ya udah. Mulai dari apa yang kalian dapat gitu kan. Mulai dari apa yang kalian dapat kayak gitu. Itu pakai sistem 2. Ya udah. Berarti harus nego. Harus nego. Oke. Ini yang aku mau, tapi keadaannya seperti ini. Berarti kita pakai menyesuaikan dengan keadaan yang kita punya. Kayak gitu. Oke. Ke siapa? Silakan. Oke. Kalau dari saya gini ya, sadar ketika kita tuh mau belajar cuma niat doang gitu kan. Kita belajar nih dari misalkan kita dari HP gitu kan, terus kita lihat motivasi, kita pengen kan lihat motivasi dari situ, terus dari motivasi orang-orang lain gitu, ada keinginan, ada semangatnya, ada keinginan untuk belajar. Berarti kan kita ada niatnya. Nah, ketika kita mau belajar, itu kita bingung mau ngapain, karena mau mulai dari mana gitu kan. Kalau kenyataannya berbanding kebalik. Berbanding kebalik gitu kan. Terus pas kita mau belajar malah kita duduk doang, terus sambil scroll gitu, scroll tanpa ada tujuannya, tanpa ada targetnya gitu, distraksinya gitu kan. Terus lagi ya. Nah, dari situ kita belajar itu bukan cuma kita belajar baca buku doang nih, tapi enggak masuk ke otak kita. Berarti otak kita kan masih kosong gitu. Nah, maksudnya gimana? Ya gimana? Maksudnya gimana? Jadi kita tuh belajar doang. Ngelihat buku kita baca ternyata nggak masuk di kita gitu. Terus Tapi ngerasanya udah belajar. Ngerasanya udah belajar. Karena udah baca. Gitu. Iya gitu. Padahal mah nggak dapet apa-apa. Ini sebelum Zahra lanjut, takut lupa. Sebenarnya bisa diterapin mode chunking tadi ya. Kita baca nih ada 10 halaman. Ya kita bagi dulu itu, dari 10 itu kita bagi berapa halaman. Misalnya 2 halaman jeda. Kita pakai bahasa sendiri. Udah masuk belum nih? Kita meriksa. Aku udah baca 2 halaman. Aku bisa jelasin nggak tadi 2 halaman aku dapat apa? Nah, itu pakai chunking gimana method tuh? Maksudnya? Kan kadang kita kan baca nih. Baca kan kata teteh waktu itu baca.
baca habis itu coba deh ditulis gitu. Ditutup. Dengan ditutup dengan Tulis. pakai bahasa sendiri. Hmm. Itu yang saya bingungin. I- Kadang kita tuh masih kayak apa sih gitu kan. Kayak masih nyalin gitu. Oh, kamu nyalin ya? Iya, jatuhnya? makanya. Bukan nyalin ya. Kalau nyalin sama aja kalian kalau nyalin gini, yang bikin yang apa situasi mana di mana otak kita itu lebih aktif. Ketika kita nyalin lihat tulisannya terus kita tulis, atau kita tutup terus kita tulis pakai bahasa sendiri. Otak kita lebih kerja yang mana? Yang kedua kan. Nah, kita ngarahin otak kita ke sana supaya kerja. Nah, maka misalnya nih, kamu baca chapter 1 nih, Ra. Ini kan chapter 1. Nah, kamu baca chapter 1, udah selesai baca chapter 1, udah kan? Udah selesai baca chapter 1, yang bagian 1, kamu tutup. Terus kamu tulis yang kamu dapat aja. Nah, itu dia. Misalnya nggak ada. Misalnya nggak ada sama ada. sekali nih. Apaan ya? Gitu kan. Tadi aku baca apaan ya? Cuma inget kayak gini doang. Evolusi. Misalnya gitu doang. Evolusi apaan? Iya kan? Oke, makanya kayak tadi kan mereka kan ngejelasin kan tadi dari sini kan. Nah, ngejelasin kemana-mana tuh sebenarnya saya tadi bingung tuh, gitu kan. Karena Kan masih dia pakai bahasa mereka sendiri. Kalau saya kan masih kayak gitu kan. Makanya saya udah nah gitu. Sedangkan kita sudah garis besar. Jadi kalau kayak gitu tuh sebenarnya tinggal latihan aja, Ra. Karena kan yang kamu inget tuh, kamu tuh inget nih isi teks bukunya. Buku yang di bukunya itu apa gitu kan. Kamu inget yang di bukunya itu apa, tapi pas orang sebenarnya ngebahas bagian tersebut nih. Tapi kamu belum bisa itu kan. Ini masuknya ke topik yang mana ya? Nah, itu dia. Padahal ngejelasin buku yang sama gitu. Berarti kamu harus latihan aja kayak tadi. Tapi kalau baca ini kan baca nih semua gitu. Ada yang saya paham kayak ada di diri saya. Nah, itu yang saya kamu nggak bisa relate sama pengalaman orang lain. Tapi sama diri saya sendiri. Kalau gitu. kamu contohnya adalah apa yang kamu alamin, kamu paham. Ya nggak apa-apa. Dari nanti berjalannya waktu, sering dengar pengalaman orang lain tentang topik yang sama, nanti kamu akan makin bisa paham. Itu harus banyak latihan aja. Iya. Cuma yang tadi yang bisa dilakuin adalah kamu baca chapter 1, ingatnya meskipun cuma satu kata, ya berarti jangan apa itu namanya? Jangan pindah dulu, tapi baca lagi. Udah dibaca-baca gitu. Baca lagi sampai Soalnya kan kita kan udah beberapa minggu kan. Kan udah 2 minggu gitu kan. Kita kan baca terus kan. Jangan, karena kita mau menghindari ilusi di mana kita tuh udah belajar. Kita tuh bisa disebut belajar ketika kita sudah ada sesuatu setidaknya kita bisa pakai bahasa kita sendiri dari bab tersebut. Kayak main game aja deh. Level 1-nya gagal mulu. Emang bisa? Selain nge-cheat ya. Kalau nge-cheat bisa langsung ke level 2. Abis itu kalah lagi. Mau nge-cheat lagi. Ujung-ujungnya nggak jago main gamenya, tapi jago nge-cheat. Jadi ibaratnya chapter 1 ini level 1-nya. Kita belum jatuh lagi ke jurang. Kalau main Mario tuh jatuh lagi gitu kan. Nah itu kan berarti kita harus latihan tuh. Pelan-pelan gimana caranya level 1-nya itu bisa lolos. Caranya kayak gimana. Nah sama chapter 1 dulu dibaca nih. Pelan-pelan. Bang Sabda itu bacanya kalau nggak salah ingat ya, lama dia. Kita tuh membaca bukan lagi lari maraton. Orang udah sampai sono, kita harus juga sampai sono. Enggak, kita sesuaiin dulu aja pace kita tuh kayak gimana. Yang penting jangan bilang kayak gini, tapi kan teh waktunya cuma 2 minggu. Saya cuma bacanya satu harinya itu cuma 10 menit misalnya kayak gitu. Terus kita bertanya-tanya, waktunya kapan? Sementara nggak mungkin kita scrolling 10 menit. Apa itu scrolling 10 menit itu nggak ada kepuasannya ya kan? Tapi kalau baca 10 menit kayak lama banget kan? Nah, kita juga bisa misalnya teh, kalau chapter 1 ini kan panjang nih misalnya ya. Chapter 1 ini kan agak panjang. Kamu breakdown lagi aja kayak tadi metode Chungking.
chapter satunya kalian potong-potong lagi. Tapi bukan dihafal ya. Bukan dihafal ya. Misalnya satu halaman kayak gini nih. Satu halaman kayak gini kalian baca dulu kan. Ini kan bahasanya tuh udah kayak Habis ngobrol. itu kayak kita baca nih, kita bayangin gitu. Ini ditutup nih. Misalnya kayak gini. Lo ngeh nggak sih kalau bayi manusia itu makhluk paling nggak berdaya di bumi? Bandingin sama bayi mamalia lain kayak jerapah atau beruang. Sejam setelah lahir mereka udah bisa jalan. Sebulan kemudian udah bisa cari makan sendiri. Bayi manusia butuh bertahun-tahun cuma buat belajar jalan tanpa nyungsep. Secara biologis, manusia itu lahir prematur dan lemah. Kita nggak punya taring, cakarnya ampas, dan lari kita pun lambat. Kalau tujuan cuma buat adu fisik di hutan, kita sudah punah dari dulu. Tapi di balik kelemahan fisik itu, kita punya satu superpower, yaitu mesin belajar paling canggih yang pernah ada di bumi. Mesin belajar yang paling canggih dia, yang ada di bumi, itu otak kita. Terus kita tutup nih. Oh, begini yang aku dapat. Manusia itu sebenarnya lahir secara prematur. Meskipun 9 bulan. Karena ketika lahir manusia itu belum bisa langsung jalan sendiri, belum bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis sama minta makan. Karena kalau dibandingkan dengan hewan lain ada yang baru lahir udah bisa berdiri. Dalam beberapa minggu udah bisa cari makan sendiri. Tapi ada sesuatu superpower yang manusia punya, yaitu otaknya. Nah, itu berarti kan itu yang Teteh dapat ya. Itu yang Teteh dapat dari yang tadi Teteh baca. Itu yang Teteh tulis. Kalau misalnya Teteh mau nulis, kita juga bisa dengan direkam misalnya suaranya, terus kamu ngomong atau enggak ngomong di depan kaca. Terus oh itu yang aku udah dapat segini. Itu kan setidaknya udah dapat 95%-nya ya. Terus lanjut lagi. Nggak usah harus sama orang bisa baca satu chapter penuh baru terus dia dapat semuanya. Nggak harus kayak gitu. Kita sadar aja. Kita kenal diri kita aja. Kita kemampuannya sampai mana. Lanjut deh. Belajar sebagai syarat hidup. Lanjut. Dibaca lagi. Kalau bisa bacanya itu pakai suara. Kenapa? Baca pakai suara. Pertama, jadi yang kerja itu telinga kita diajak kerja. Kalau membaca dalam diam ya, kalau bisa ya silahkan ya. Bagusnya tuh ada suaranya dan gak harus kencang-kencang juga. Apalagi kalau misalnya kita nggak bisa belajar di tempat yang berisik misalnya gitu. Jadi lebih baik bikin suatu environment, lingkungan di mana kita tuh belajarnya jadi lebih masuk gitu. Terus manusia lahir tanpa insting otomatis yang lengkap. Kalian bikin seru sendiri gitu loh. Kayak ngomong ke siapa gitu. Kalau Dokter Tirta itu kucingnya disuruh jajar, dengerin dia ngomong. Tapi apa aku ngomong bebek kali ya di atas gitu. Atau Teh nggak ada gitu-gituan. Ya udah sesederhana kamu ada apa di depan kamu terus kamu bacain. Dengerin ya gitu. Manusia lahir tanpa insting otomatis yang lengkap dan kalian tuh bikin emosionalnya jangan kering. Manusia lahir tanpa insting otomatis yang lengkap. Jadi kita terpaksa mengandalkan kemampuan belajar dari pengalaman. Itu kan kering kan? Iya kan? Kalian bisa yang kayak manusia lahir tanpa insting otomatis. Dari situ nanti kan gerak tubuh kalian tuh terlatih ketika cerita juga ada ekspresinya, ada body language-nya juga jalan gitu kan. Jadi kita terpaksa mengandalkan nanti pas lagi public speaking, ngomong di depan orang, ceramah ataupun nyampein sesuatu, nggak harus lama-lama ngafalin, nggak harus latihan gini lagi, karena kalian udah terbiasa tuh. Dan itu yang dilakukan sama Pak Gita Wirjawan juga. Jadi beliau setiap hari, setiap pagi ngobrol di depan cermin, nggak kucing ya, kayak gitu. Kucing ciku udah itu aja tuh. Masih ada apa? Oh, itu aja yang dapat. Oke. Berarti kan nanti kamu coba. Tadi cobanya gimana? Tadi yang kamu tangkap dari yang Teteh jelasin. Caranya. Cara belajarnya. Yang saya gitu. Bisa dengan cara apa? Saya baca dulu kan. Emang kalau kemarin-kemarin saya baca juga sampai semuanya nih. Sampai semuanya. Nah, ada titik yang saya ada di diri saya gitu. Oh, ternyata belajarnya nggak kayak gini nih. Nah, itu yang saya tangkap gitu. Ya karena ada emosional. Bawahnya itu kan juga ada kayak bahasa-bahasa yang saya nggak ngerti kan. Makanya saya cari dulu nih kayak misalkan tadi kayak mental model tuh apa gitu kan. Makanya saya cari, saya tulis gini. Oh, ternyata cara memahami kan gitu kan. Iya gitu. benar. Iya. Udah.
Itu biasanya, jadi dibaca dulu sampai selesai. Sampai saya tulis dulu. Yang saya nggak ngerti bahasanya, saya catat dulu nih. Nanti saya cari apa artinya gitu. Jadi nanti saya baca lagi sih emang. Oh ternyata ini begini gitu artinya. Tapi yang bisa kalau pengen lebih mudah berarti caranya gimana? Yang tadi kita bilang itu caranya dibaca dulu. Ada apa? Bagian 1. Bagian 1. Nggak apa-apa lama sampai kita tuh ngerti gitu kan. Sampai kita bisa menyampaikannya dengan bahasa kita sendiri. Iya, dengan bahasa kita sendiri kayak gitu. Kalau misalnya mau kita belum minimal dapat 80% lah. Tapi kalau misalnya apa sih namanya? Kan kata teteh ngurut kan? Apanya? Idealnya tuh ngurut kan? Kita bahas bukunya secara berurutan. Iya. Idealnya kalau menurut teteh ya. Tapi kalau Supaya bagian dasar, teteh kasih tahu dulu alasannya. Ini buku disusun kan pertama mengenali otak kita sebagai dari sisi evolusi manusia. Bagian ini kita anggap kepenting nih. Wah, sementara si penulis buku udah tahu itu tuh dasarnya. Kamu harus tahu dulu tentang evolusi manusia. Idealnya makanya teteh bilang kita tuh ngebahas berurut. kalau kita taunya emang garis, maksudnya kita baca terus kita tahu garis besarnya berarti itu salah dong. Enggak salah, cuma bisa jadi bagian paling fundamentalnya itu terlewat. Dan kita ngerasa kayak kita udah paham bukunya seluruhnya. Padahal bagian paling dasarnya tentang bahwa otak kita itu secara evolusi itu seperti apa. Kalau misalnya berarti diskusinya diubah jadi per chapter dibahas, nggak langsung satu buku. Sebenarnya nggak jadi masalah di itunya ya, karena kan ini kan udah sangat rangkuman sekali bukunya. Ini pendek kan bukunya? Iya. Pendek banget, terus bahasanya juga dibikin mudah kan. Cuma masalahnya kalian itu ambil yang kalian inget aja, bukan mencoba memahami bukunya secara utuh gitu. Sehingga kita kelewat nih evolusi otak manusia. Nih, otak kita berevolusi bukan untuk menghafal satu aturan kaku, tapi membangun model tentang dunia dan terus memperbaruinya. Jadi otak kita tuh belajar pengalaman baru, belajar lagi pengalaman baru, itu kan caranya kan, dengan cara praktek kan. Bukan dihafal, akhirnya kita blow on. Ngafal aja caranya ya kan, sampai akhir hayat dihafal. Tapi bukan berarti manusia yang dengan cara belajar seperti ini, misalnya di area lain dia caranya seperti itu. Ibu-ibu yang masak itu kan gak ngafal kan ya? Iya. Itu mental model tentang ngepuyurin, ngasih garam, ngasih gula, itu mental modelnya tuh udah ada di kepalanya tuh. Bukan ngafal. Oh, garamnya segini. Garamnya berapa gram, gulanya berapa, enggak kayak gitu kan. Cuma nanti pas disuruh belajar lagi nih yang terkait sama tulisan, mereka caranya ngafal aja tok. Ngafal itu salah atau enggak? Ngafal itu salah atau enggak? Enggak. Cara ngafalnya yang Salah. orang bisa pakai bahasa sendiri itu kan karena dia sudah ingat sama ceritanya. Lah kalau nggak ingat sama ceritanya gimana dia mau pakai bahasanya sendiri, ceritanya aja dia kagak ingat. Jadi kemampuan mengingat itu penting. Oke. Nah, di sini kan abis belajar sebagai syaratnya hidup. Belajar bukan pilihan buat jadi pinter, belajar itu syarat mutlak biar nggak mati. Ini kalau misalnya kita pikir tapi banyak kok orang yang nggak sekolah dia nggak mati dan kaya raya, itu dekat. Ini bukan yang kalau yang teteh paham ya, bukan maksud dari sini. Maksudnya belajar dari kita, pengalaman hidup kita. Dia kalau nggak belajar, habis kemarin kecelakaan dia nggak belajar, dilakuin lagi yang sama, matilah dia. Tapi kalau dia habis kecelakaan terus dia belajar gimana nggak kecelakaan lagi, dari situ aku kecelakaan karena ini, aku nggak nengok kanan nengok kiri, main terobos aja, akhirnya aku ketabrak gitu misalnya. Dari situ dia belajar,
Oh, kalau mau nyebrang, nengok kanan kiri dulu, pastikan aman gitu. Kayak gitu. Atau sesederhana di sini ada meja. Kepentok lah, kepentok, dibetuk, sakit batu. Terus habis itu dia belajar. Kalau jalan itu lihat, itu ada meja udah kelihatan nih, jangan sambil main HP, akhirnya kebentok gitu. Kayak gitu. Itu syarat, belajar itu syarat mutlak biar nggak mati. Otak kita berevolusi bukan untuk menghafal satu aturan kaku, tapi kan bukan ngafal dia. Dia ngafal aturan kaku, tapi untuk membangun model dunia dan terus memperbaurinya. Jadi nanti dia setiap kali bukan meja di sini doang. Ketika dia lihat meja dimanapun, dia hati-hati tuh udah tuh. Lah kalau dia cuma, oh aku kepentoknya meja ini, berarti hati-hatinya meja ini aja. Lagi mana ceritanya? Nanti kan ketemu lagi sama meja yang lain gitu. Apakah yang pendapat yang Teteh dapatkan ini adalah betul sesuai sama ini? Nggak tahu ya. Intinya itulah tujuan kita merekam. Supaya kalau ada yang lebih paham bisa ngasih koreksi. Kayak gitu. Belajar adalah proses koreksi, bukan cuma nyimpen data. Ini kan tadi kalian nih nyimpen data nih. Baca satu buku. Terus apa yang dapat ya? Kosong. Nulis banyak-banyak kok bisa. Habis nulis banyak tetap nggak tahu. Itu kan? Gitu kan. Terus kita koreksi lagi kan cara belajarnya? Iya kayak gitu. Oke. Sampai di sini diskusi kita pada pagi hari ini setelah lama vakum Azik. Teteh harap nanti kalau misalnya ada teteh nggak ada teteh kalian bisa tetap kayak gini aktif diskusinya karena kan nanti juga intinya kita ini lagi Belajar. kita bukan lagi ada di court. Itu apa court bahasa Indonesianya? Pengadilan. Kita lagi di pengadilan terus harus benar gitu. Enggak ya, kita lagi belajar dan kita juga nggak niat ngajarin siapa-siapa. Kita lagi belajar belajar sama-sama. Kita bakal ini dilanjut aja bacanya. Yang bagi belum paham terus aja coba pahamin baca. Nanti kita lanjut ke buku selanjutnya yang setelah ini. Apa buku selanjutnya ini? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita diskusin bareng-bareng aja tentang buku ini. Karena masih banyak sebenarnya. Atau mau bahas buku ini lagi, tapi lebih desain pembelajaran yang efektif. Atau kita mau bahas buku ini lagi tapi lebih apa itu namanya? Tapi lebih mendalam. Apa cukup? Oke, berarti kalau misalnya ada pertanyaan bisa dibahas juga di buku selanjutnya. Apa desain pembelajaran ya yang selanjutnya? Ya silakan. Mulai dibaca tentang desain pembelajaran. Kalian yang tahu cara belajar kalian, kemampuan belajar kalian. Jadi itu sesuaiin aja masing-masing. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum.